Salam yang berbahagia, melanjutkan yang kemarin bahwa pensyarihatan kapan dimulainya puasa Ramadan bagi umat muslim pada zaman Rasulullah SAW adalah yang kedua adalah memakai dalil as-sunnah atau hadis Nabi. Sedangkan dasar persyaratan puasa berdasarkan sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau. Dan ini sudah saya jelaskan kemarin. Dunia Islam pada konsep saya katakan bahwa wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajj dan shaum Ramadan. Didirikan, dibangun atas 5. Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama syahadat bahwa yang tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat artinya menjalankan sholat 5 waktu yang diwajibkan kita. Kemudian menunaikan zakat ini hanya bagi yang mampu, yang mempunyai harta sudah mencapai nisabnya atau batasannya untuk berzakat. Pergi haji juga seperti itu. Kalau kita mampu maka kita diwajibkan pergi haji. Tetapi kalau kita bagi orang yang kurang mampu tidak ada kewajiban. Manis tatoa ilaihi sabila bagi orang yang mampu menjalankan untuk pergi haji. Kemudian puasa Ramadan. Dan ini puasa Ramadan agar wong sehat, Islam, balik ya, itu saya kira kuat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian dalil yang ketiga adalah al-ijma atau ijma seluruh konsensus seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadan bagi tiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Bagi muslim ya syaratnya wajib puasa terpenuhi maka dia wajib berpuasa Ramadan. Ijma ulama juga sampai pada batas orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Hal itu mengingat bahwa puasa di bulan Ramadan bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu. Puasa Ramadan merupakan bagian dari syariat Islam yang harus ditegakkan. Jemaah yang berbahagia, yang ketiga syarat puasa, syariat puasa untuk umat yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada kewajiban puasa. Syariat puasa ini kita ketahui juga diperintahkan pada umat-umat sebelum kita. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa kita wajib berpuasa sebagaimana dahulu puasa itu diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Dalilnya adalah kama kulifa al-ladina min qablikum, sebagaimana kita diwajibkan kepada umat sebelummu. Al-Baqarah ayat 183. Dan di dalam keterangan Al-Quran atau Al-Hadis Nabawi kita menemukan beberapa keterangan tentang ritual puasa pada nabi-nabi terdahulu atau agama samawi sebelumnya. Yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh sudah keluar dari mara bahaya, ketika dilanda banjir besar, Nabi Nuh sebelumnya sudah disuruh menanam pohon. Setelah pohonnya besar, disuruh membuat kapal. Bahkan diajak oleh umatnya. Loh, Nabi kita kok sudah menjadi tukang kayu, kok membuat kapal? Padahal di padang pasir tidak ada air. Tapi tetap karena perintah Allah maka tetap dijalankan. Setelah kapalnya jadi, ya akhirnya hujan berhari-hari sehingga terjadilah badai besar. Dan umat Islam yang mau masuk naik kapal adalah yang selamat. Dan umat yang termasuk anaknya sendiri tidak selamat karena tidak mau mengikuti ayahnya. Ajaran ayahnya, ayah naik kapal nggak mau, saya naik pohon saja, naik gunung saja. Akhirnya tetap
tidak terselamatkan oleh banjir karena anaknya juga termasuk tidak beriman. Saya kira anaknya kiai kok juga yaitu semacam zaman Nabi ada anaknya yang juga. Oleh karena itu kan tetapi kan sudah diajak untuk menjalankan kebaikan. Jadi setelah keluar dari bakteranya berkata Mujahid berkata bahwa telah tegas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa Ramadan dan sebelum Nabi Nuh juga sudah ada manusia. Kemudian puasa Nabi Daud. Pada masa lalu ibadah puasa telah Allah syariatkan pada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup. Nah ini seumur hidup puasa dengan setiap 2 hari sekali berselang-seling. Jadi Senin puasa, Selasa ora, Rebo puasa, Kamis ora, Jumat puasa, setelah dan seterusnya. Itu sepanjang tahun. Itu diwajibkan untuk Nabi Daud dan umatnya. Dan kita hanya diwajibkan puasa 1 bulan saja. Kita masih lebih ringan daripada umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud setahun penuh puasa, sehari puasa, sehari berbuka dan seterusnya. Nah, sehingga itu akan memberatkan. Kalau kita seperti itu, saya kira itu akan keberatan. Oleh karena itu kita puasa Ramadan hanya 1 bulan saja, setahun sekali 1 bulan saja. Itulah umat Nabi Muhammad, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadis Rasulullah SAW. Ahabbu sholati ilallah sholatu Dawud alaihissalam. Wa ahabbu siyami ilallah siyamu Dawud. Wa kana yanamu nisful lail wa yuqam wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftaru yauman. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat sunnah seperti Nabi Daud alaihissalam, dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah adalah puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya, dan tidur seperenamnya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga ada hadis lainnya yang menegaskan persyariatan Nabi Daud. Sum yauma waftir yauma fadzalika siyamu Dawud alaihissalam wa huwa abdul syam fakultu inni utiku abdul min dalika wa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdul min dalika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab, aku mampu lebih dari itu. Tetapi Nabi bersabda, tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Jadi puasa sehari, puasa sehari, puasa sehari berbuka, itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, puasa seperti Nabi Daud itu tidak diwajibkan, tapi kita hanya sunnah hukumnya. Tapi kalau Nabi Daud dahulu diwajibkan, tetapi ketika umat Nabi Muhammad puasa sehari berbuka sehari berpuasa itu hanya meniru ketika Nabi Daud berpuasa, dan itu katanya hukumnya sunnah saja. Kemudian yang kedua, puasa Maryam. Puasa juga Allah sunatkan kepada Maryam, wanita suci yang mengandung bayi Nabi Isa alaihissalam. Dan itu bisa kita baca di dalam Al-Quran Karim bahwa ada
surat khusus yang diberi nama surat Maryam, ya. Jadi surat-surat yang ada namanya itu surat Maryam, surat Ibrahim, surat Yusuf, ya, surat Muhammad, tidak ada surat Rahmat, surat Safi, Wasrana, 11 itu malah. Adanya memang surat-surat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nama surat dari surat, termasuk surat Maryam. Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Namun bentuk atau cara-cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan dan minum, tetapi juga menahan tidak berbicara. Itu puasa yang disarankan pada Maryam. Yang ada, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernaga berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, ini dalam Quran surat Maryam ayat 26 disebutkan seperti itu. Dan karena sedang berpuasa dan tidak dibolehkan makan, minum dan berbicara, itulah maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putra yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab dengan perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada anaknya yang dalam gendongan itu. Anaknya itu lalu berkata, perkataannya Nabi Isa ketika digendong itu adalah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الفلاح.